Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk kelas karyawan, saya mohon maaf tidak bisa Zoom perkuliahannya sesuai dengan waktunya karena saya juga ada kuliah S3 kebetulan dan saya presentasi jadi bentrok dengan teman-teman kelas karyawan yang 18.30 ya. Saya juga kebetulan kelasnya 18.30 jadi bentrok untuk perkuliahannya. Jadi saya membuat video recording untuk pembelajaran di sesi ke-10 ini. Kemudian sebelumnya juga saya mohon maaf karena minggu kemarin di sesi ke-9 kan kita harusnya onsite ya perkuliahannya. Tapi saya berhalangan hadir karena saya sedang izin cuti istri melahirkan. Jadi untuk minggu ke-9 kemarin saya berhalangan untuk hadir. Kemudian untuk pertemuan ke-11 atau minggu ke-11 yang kebetulan juga onsite ya, saya pastikan insya Allah kita akan berkuliah sesuai dengan jadwal. Jadi perkuliahan onsite minggu depan kita akan berkuliah seperti biasa ya. Jadi secara onsite begitu. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ke materi karena kita tertinggal satu materi. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan penilaian saham ya. Jadi materi setelah UTS atau sebelum UAS nanti kita mulai dari saham dan penilaiannya. Nah, kebetulan saham dan penilaiannya ini sesuai dengan RPS yaitu dari sesi 9, 10, dan 11. Jadi tiga sesi ke depan atau sorry satu sesi ke depannya lagi kita masih membahas terkait saham dan penilaiannya. Harusnya kan minggu kemarin juga kita bahas, minggu ini bahas, minggu depan kita bahas lagi. Oke, jadi nanti untuk minggu depan kita padatkan saja supaya materi saham dan penilaiannya ini selesai. Oke, mungkin kalian juga sudah familiar ya terkait apa itu saham, kemudian juga bagaimana bertransaksi saham di platform investasi yang sudah kita apa namanya kerjakan sama-sama sebelum UTS kemarin. Kalian kan saya minta untuk membuka akun investasi gitu. Nah, jadi kemudian kalian belajar bertransaksi di sana gitu. Nah, kita di sini akan melanjutkan pembahasan terkait bagaimana penilaian saham yang akan kalian pilih untuk kegiatan investasi gitu. Nah, saham ini kan harus dinilai gitu. Apakah saham ini bonafit, apakah saham ini jelek dan lain sebagainya, kan butuh penilaian untuk mengukur hal tersebut begitu. Nah, tujuan penilaian saham sendiri di sini yang pertama adalah saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Akan tetapi, walaupun saham ini bisa dijadikan aset finansial untuk kegiatan investasi, harus dipilih dulu berdasarkan fundamentalnya. Apakah fundamentalnya itu bagus? Nah, kalau bagus, baru bisa dijadikan sebagai aset investasi gitu. Tapi kalau fundamentalnya buruk gitu, nah itu tidak cocok untuk dijadikan aset finansial untuk investasi. Jadi kita nilai dulu apakah cocok saham ini dijadikan sebagai aset untuk investasi. Gitu. Nah, kemudian penilaian saham juga dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return. Nah, kemarin kan kita bahas terkait risk and return ya. Tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan atau expected return. Nah, ini juga harus dinilai gitu. Misalnya kalian mengharapkan jika membeli saham A gitu mendapatkan return 10% gitu per tahun gitu ataupun pembagian dividen sebanyak 2% dari nilai saham misalnya. Itu kan ekspektasi return yang kalian inginkan gitu. Nah, apakah misalnya return tersebut juga terrealisasi atau tidak? Nah, itu juga kan harus dinilai dalam penilaian saham gitu. Nah, penilaian saham juga dibedakan menjadi beberapa nilai. Ada nilai buku atau book value, kemudian ada nilai pasar atau market value, dan juga ada nilai intrinsik. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas ketiganya. Maka dari itu kan materi ini
3 sesi gitu karena memang cukup banyak juga pembahasannya gitu. Nah, ini nilai saham dibagi menjadi 3 jenis gitu berdasarkan nilai bukunya, nilai pasarnya, dan nilai intrinsiknya. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu, nilai buku atau book value. Nah, nilai buku per lembar saham adalah nilai aset bersih atau net aset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Jadi satu lembar saham itu berapa sih nilainya kalau berdasarkan buku gitu. Nah, itu namanya book value. Kemudian dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan juga gitu. Jadi dilihat nih nilai buku dari hasil laporan keuangan perusahaan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk mengetahui berapa sih nilai buku dari saham yang kalian miliki gitu. Caranya adalah total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi total ekuitas itu apa aja sih? Kalau di dalam laporan keuangan kan ekuitas itu terdiri dari modal asing, modal sendiri, kemudian juga laba ditahan gitu. Nah, semuanya ditotalkan, kemudian dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredarnya berapa gitu ya. Kemudian total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar tersebut gitu. Nah, nanti untuk apa namanya detailnya kita akan bahas di dalam contoh kasus ya. Nah, kemudian juga selain nilai buku atau book value, ada juga market value atau nilai pasar, yaitu saham berdasarkan nilai pasarnya gitu. Kalau ini kan berdasarkan nilai fundamental ya, atau berdasarkan laporan keuangan si saham tersebut di dalam laporan keuangan perusahaan gitu. Jadi bukan apa namanya berdasarkan nilai pasar. Kalau misalnya menurut buku gitu ya, nilai saham tersebut misalnya adalah Rp1.000 gitu per lembar saham. Akan tetapi di pasar misalnya saham tersebut laku sebesar Rp1.200. Nah, itu namanya nilai pasar karena pasar mau membeli sebesar 1.200, akan tetapi kalau sesuai dengan nilai buku atau sesuai dengan laporan keuangan perusahaan tersebut, sebetulnya nilai saham perusahaan tersebut adalah 1.000. Akan tetapi di pasar banyak yang mau membeli di harga 1.200 ataupun misalnya lebih rendah gitu. Nilai bukunya 1.000 tapi di pasar hanya laku misalnya 800 misalnya. Nah, ini juga nanti yang akan kita hitung gitu. Nilai bukunya berapa saham tersebut dan nilai apa namanya marketnya berapa dan nilai intrinsiknya berapa gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada saham yang nilai bukunya lebih kecil ketimbang nilai pasar gitu ya, berarti kan apa namanya saham tersebut bonafit gitu. Sebetulnya fundamentalnya bagus, akan tetapi di pasar harganya murah gitu. Tapi ada juga gitu ya saham yang nilai pasarnya sangat tinggi, tetapi setelah dihitung dari nilai bukunya itu sebetulnya fundamentalnya jelek gitu. Nah, itu juga yang harus kalian analisis sebelum nanti menentukan saham mana yang akan kalian pilih sebagai instrumen investasi kalian. Gitu. Oke. Nah, kemudian di sini nilai pasar atau market value bedanya apa sih dengan nilai buku di sini? Nah, nilai pasar sendiri di sini didefinisikan sebagai harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Nah, kita tahu kan jam buka bursa kan dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore gitu. Nah, itu kan harga saham di pada saat itu atau periode tersebut. Nah, kemudian kalau nilai pasar saham itu atau market value saham itu ditentukan oleh supply and demand. Gitu. Berapa sih demand yang diinginkan, kemudian berapa supply yang ditawarkan, gitu. Nah, ini tergantung dari supply and demand ini, ya. Berarti terjadi hukum ekonomi di sini ya terkait nilai saham tersebut di dalam market value. Nah, cara menghitungnya di sini nanti uh, Oke, cara menghitungnya nanti kita bahas di dalam contoh soal, ya teman-teman, untuk menghitung nilai pasar atau market value-nya. Nah, yang ketiga terkait nilai intrinsik saham. Apa sih bedanya nilai intrinsik dengan market value dan book value di sini?
Nilai intrinsik saham itu nilai sebenarnya atau nilai seharusnya dari suatu saham tersebut. Kalau tadi book value itu nilai saham berdasarkan laporan keuangan perusahaan gitu ya. Kalau nilai pasar itu tergantung ya harga yang tercreate di pasarnya berapa. Nah, kalau yang intrinsik saham ini nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham gitu ya. Bisa saja nilai pasarnya tidak sesuai dengan nilai intrinsiknya, ataupun bisa saja nilai book value-nya atau nilai bukunya tidak sesuai dengan nilai intrinsiknya. Nah, makanya kita hitung di sini. Nah, calon investor perlu memahami nilai intrinsik saham ini karena sangat berpengaruh pada keputusan nanti apakah mengambil saham tersebut sebagai instrumen investasi atau tidak gitu. Nah, calon investor di sini menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya, yaitu jika nilai pasar lebih besar ketimbang nilai intrinsik, maka over value kan, maka kalian jual. Nah, kalau kalian jual, kalian akan mendapatkan keuntungan dari sana berupa capital gain. Oke? Misalnya nilai pasarnya adalah 1.200 gitu. Akan tetapi setelah kalian hitung nilai intrinsiknya itu cuma 1.000 gitu. Nah, kalau kalian menghitungnya seperti ini dan kalian mempunyai saham tersebut gitu ya dengan nilai intrinsik 1.000 tapi di pasar harganya 1.200, nah saatnya kalian untuk menjual saham tersebut gitu. Nah, kemudian jika nilai pasar lebih kecil ketimbang nilai intrinsik atau disebutnya under value, maka saatnya kalian untuk beli saham tersebut gitu. Misalnya nilai pasarnya itu 800 gitu. Tapi nilai intrinsiknya atau nilai yang sebenarnya tuh seharusnya misalnya harusnya 1.000 nih. Tapi kok ada yang ngejual, tapi di pasar kok dijualnya 800 gitu. Berarti under value nih. Kemungkinan nanti akan naik nih si saham tersebut karena nilai intrinsiknya tuh nggak segitu gitu. Seperti kalian misalnya membeli mobil bekas atau motor bekas gitu ya. Harga pasarnya itu misalnya 8 juta gitu. Tapi yang kalian mau beli itu atau motor yang mau dijual itu sebetulnya tahun 2024. Yang nilai intrinsiknya tuh nilai sebesarnya motor bekas tahun 2024 tuh masih sekitar 10 juta misalnya. Nah, kalian beli gitu. Nah, nanti kalian bisa jual lagi di harga yang sesungguhnya nanti gitu. Saham pun sama gitu ya. Saham pun nanti kalau nilai intrinsiknya lebih besar ketimbang nilai pasarnya, berarti nanti kemungkinan akan naik si saham tersebut gitu ya. Jadi kalian beli di harga murah, kemudian dijual ketika harganya tinggi gitu ya. Jadi itu analisis saham yang harus kalian pahami sebelum nanti bertransaksi saham gitu ya di platform investasi gitu ya. Kalian hitung nilai intrinsiknya berdasarkan book value, nilai saham tersebut berdasarkan book value, market value dan nilai intrinsik. Nah, kemudian bagaimana sih menentukan nilai intrinsik saham? Nah, ini yang paling penting gitu ya. Yang tadi kan kalau book value kan caranya yaitu untuk mengetahui book value saham tersebut total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar kan. Gampang gitu. Kalian tinggal buka laporan keuangan perusahaan tersebut, lihat berapa ekuitasnya, total ekuitasnya, kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar perusahaan tersebut gitu. Tinggal dibagi. Nah, kalau nilai pasar atau nilai market kalian lihat di mana? Kalian lihat di papan bursa atau di bursa efek gitu ya, tergantung supply and demand tadi kan. Nah, biasanya em, apa namanya nilai market itu fluktuatif gitu. Tiap jam, tiap menit itu berbeda-beda. Jadi kalian tinggal update saja berapa nilai pasarnya yang ada di papan bursa. Nah, kalau menentukan nilai intrinsik saham gimana? Tentu saja berbeda dengan penentuan book value dan market value di sini. Nah, tidak seperti nilai pasar yang bisa dilihat dari harga saham di pasar ya. Jadi bisa dilihat dari papan bursa di bursa efek gitu ya. Nilai intrinsik suatu saham hanya bisa diperkirakan dengan pendekatan tertentu. Nah, pendekatannya ini berbasis analisis fundamental. Analisis fundamental itu apa sih? Berdasarkan apa namanya kemampuan perusahaan di dalam menggunakan
sumber daya keuangannya. Itu analisis fundamental gitu ya. Nah, pendekatannya apa saja yang bisa dilakukan di dalam menentukan nilai intrinsik saham. Nah, di sini ada dua, ya. Sebenarnya ada banyak ya yang kita bahas, dua dulu ya. Takutnya terlalu banyak. Yang pertama pendekatan nilai sekarang atau present value. Kemudian yang kedua adalah pendekatan price earning ratio atau PER. Nah, kalau kalian di dalam manajemen keuangan kan belajar analisis rasio ya. Kan kalian belajar rasio profitabilitas, solvabilitas, leverage, kemudian likuiditas dan aktivitas gitu. Nah, kita bahas dulu pendekatan nilai sekarang atau present value. Nah, dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value semua aliran kas saham yang diharapkan di masa yang akan datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Nanti kita bahas nih di contoh soal yang supaya lebih komprehensifnya. Nah, aliran kas yang bisa dipakai dalam penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang adalah earning. Earning itu apa sih? Earning itu laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Atau berupa earning yang dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, jadi kan laba itu kan ada yang dibagikan. Kalau dibagikan kan namanya dividen. Ada juga laba yang tidak dibagikan, namanya laba ditahan gitu. Jadi keuntungan perusahaan pun sesuai dengan pengambilan keputusan di RUPS ya, apakah keuntungan perusahaan itu dibagikan ke investor atau tidak, ataupun dibagikan sebagian, ataupun sebagiannya lagi dijadikan laba ditahan. Nah, itu tergantung di RUPS nanti gitu ya. Nah, itu yang namanya earning gitu ya. Nah, pendekatan present value ini di sini menggunakan earning atau laba perusahaan di dalam proses perhitungannya. Nah, kemudian di sini pendekatan present value ini juga memiliki berbagai model perhitungan. Yang pertama ada model diskonto dividen atau MDD di sini. MDD merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Mendiskontokan ini tuh nanti di masa yang akan datang berapa sih kenaikan dari dividen tersebut gitu. Nah, kemudian MDD ini juga bisa dihitung di dalam penilaian saham preferen dan penilaian saham biasa. Nah, kemarin-kemarin kan kita sudah bahas ya, apa itu saham preferen, apa itu saham biasa. Jadi kita tidak usah bahas lagi terkait definisi saham preferen ya, karena nanti berulang-ulang pembahasannya. Kemudian, secara sederhana, penilaian saham preferen yaitu saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Nah, saham preferen ini biasanya, walaupun berbeda dengan saham biasa ya, saham preferen ini di dalam RUPS biasanya selalu kebagian dividen, gitu ya. Jadi pemilik saham preferen itu kalau perusahaan untung pasti dapat dividen. Berbeda dengan pemilik saham biasa. Walaupun misalnya pemilik saham biasa ini perusahaannya mendapatkan keuntungan, akan tetapi pemilik saham biasa belum tentu mendapatkan dividen. Nah, biasanya keputusannya adalah keuntungannya tersebut tidak dibagikan ke pemilik saham biasa, tapi dijadikan laba ditahan. Makanya ini adalah keistimewaan atau eksklusivitas atau privilege yang dimiliki oleh pemilik saham preferen. Jadi, kalau ada pembagian dividen, biasanya kebagian, tapi pemilik saham biasa belum tentu gitu. Nah, kemudian karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Di sini sangat gampang gitu ya. Jadi cara mencari present value dari saham preferen adalah dividen dibagi dengan return atau tingkat pengembalian yang diisyaratkan pada saham preferen tersebut, atau PV PV sama dengan dividen dibagi dengan tingkat return, atau PV sama dengan D dibagi dengan K di sini. Nah, misalnya kita hitung di dalam contoh di sini. Contoh misalnya Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500 tiap tahun
Kemudian tingkat pengembalian yang diinginkan investor atau expected return yang diinginkan oleh investor adalah sebesar 14%. Nah, sebenarnya berapa sih nilai saham preferen tersebut? Ya gampang gitu ya, sesuai dengan rumus present value tadi, yaitu dividen dibagi dengan expected return-nya. Makanya di sini 1.500 tingkat dividennya dibagi 0,14. Nah, ini yang tadinya bentuk persentase kita ubah ke dalam bentuk desimal. Maka nilai intrinsik Microsoft di saham preferen tersebut adalah 10.714,29 atau 1.500 dibagi dengan 0,14 di sini. Nah, kemudian kalau tadi penilaian saham preferen, sekarang penilaian saham biasa. Nah, kalau penilaian atau perhitungan saham biasa di sini, nah di sini perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa yang mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang juga. Sama sebetulnya seperti menghitung saham preferen. Akan tetapi di dalam penilaian saham biasa, sama kalau misalnya kita menggunakan DDM juga atau dividen discount model, di sini ada sedikit perbedaan di dalam menghitung saham preferen dengan saham biasa. Nah, kalau di dalam saham biasa, perhitungan nilai intrinsik menggunakan dividen discount model, perhitungan harga saham sekarang yang menyatukan bahwa nilai saham dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Nah, kalau di saham preferen kan tidak ada tanggal jatuh tempo ya. Nah, kalau di saham biasa ini kan ada tanggal jatuh temponya gitu. Makanya rumusnya sedikit berbeda dengan apa namanya penilaian intrinsik saham preferen. Nah, kalau di saham preferen kan cuma PV sama dengan D dibagi dengan K. Nah, kalau di saham biasa ya PV sama dengan D1 dibagi 1 plus K pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus K pangkat 2 sampai dengan ditambah DN ditambah PN. PN ini adalah price ya atau harga saham biasa tersebut dibagi 1 ditambah K pangkat N. Oke. Karena saham biasa memiliki tanggal jatuh temponya. Nah, pangkat 1, 2 dan N ini merupakan termnya atau jangka waktunya ya atau lamanya gitu. Nah, nanti kita bahas di contoh soal untuk lebih konkretnya. Nah, ini contohnya misalnya. Misalnya diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar Rp300 misalnya, kemudian Rp324 dan Rp350 untuk 3 tahun yang akan datang. Nah ini ya, diramalkan ingat ya, atau expected-nya, atau expected return-nya. Ya. Kemudian pada akhir tahun ketiga, PT ABC menjual saham dengan harga 9.448. Jadi di tahun ketiga ini setelah mendapatkan dividen ini dengan estimasi harga di akhir tahun ketiga itu sebesar 9.448, maka berapa sih gitu ya harga saham tersebut yang diharapkan ketika expected return-nya adalah sebesar 12%. Oke. Nah, ini kan dividen di tahun pertama yang kemungkinan akan dibagikan, ini tahun kedua, kemudian ini di tahun ketiga, dan di akhir ke tahun ketiga saham apa namanya PT ABC tersebut dijual seharga 9.448 gitu. Nah, kemudian dibagi 1. Nah, dibagi berapa? Expected return-nya 12%. Nah, di 12% di sini diubah jadi desimal menjadi 0,12. Pangkatnya mengikuti tahun. Ini tahun pertama berarti 1, tahun kedua pangkatnya 2, kemudian tahun terakhir atau tahun ketiga dipangkatkan 3. Apa ya? Di sini jadi 300 dibagi 1 ditambah 0,12. Berarti 300 dibagi 1,12 gitu ya. Kemudian yang ini 324 dibagi 1 ditambah 0,12. Berarti 1,12 pangkat 2 ya. Yang ini juga 1,12 pangkat 3 dibagikan. Maka hasilnya akan present value-nya 7.500 gitu ya.
Jadi harga saham tersebut nilai intrinsiknya setelah 3 tahun itu adalah 7.500 dengan menggunakan eh, DDM tadi gitu, dividen discount model. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian juga di dalam penilaian saham biasa juga selain DDM tadi gitu ya, ada 3 model pertumbuhan dividen atau asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya gitu ya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Jadi MDD itu ada turunan lagi modelnya ya. Nah, yang pertama ada model pertumbuhan nol atau zero growth model. Kemudian yang kedua ada model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Dan yang ketiga ada model pertumbuhan tidak konstan atau non-constant growth model. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu model pertumbuhan nol atau zero growth model di sini. Nah, model pertumbuhan nol atau zero growth model yaitu berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Jadi tetap gitu ya, dividennya kalau 300 ya 300, terus 1000, 1000, terus. Tetap dari waktu ke waktu gitu ya. Dividen akan dipertahankan pada tingkatnya yang sekarang untuk seterusnya. Oke. Nah, caranya di sini sama ya, seperti yang di awal tadi gitu ya, yang penentuan saham preferen itu. Present value sama dengan dividen dibagi dengan KK. Di sini adalah Saat expected ini pukul return-nya. 17. Nah, contoh soalnya misalnya model pertumbuhan nol atau zero growth model itu gimana sih? Misalnya di dalam contoh soal, sebuah saham diperkirakan membayar dividen tiap tahun 500 rupiah. Nah, diperkirakan selamanya nih 500 gitu ya kan karena dipertahankan di nominal tersebut gitu. Tingkat pengembalian yang diisyaratkan misalnya expected return-nya adalah 20%. Maka hitunglah nilai intrinsik saham tersebut gitu. Caranya gampang gitu ya. Tinggal 500 dibagi 20% atau didesimalkan jadi 0,2 hasilnya 2.500. Nah, ini untuk penilaian saham menggunakan metode pertumbuhan nol atau zero growth model. Tuh. Nah, untuk pertumbuhan dividen secara konstan dan tidak konstannya nanti kita bahas di pertemuan ke-11 secara onsite ya, teman-teman. Jadi sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Nanti kita akan lanjut di pertemuan ke-11 terkait bagaimana menilai pertumbuhan dividen secara konstan dan tidak konstan gitu lanjutannya ya. Jadi untuk pertemuan ke-10 dicukupkan dulu sampai di sini pembahasan materinya ya. Nah, kemudian di dalam materi ini juga saya memberikan kalian tugas seperti biasa ya. Tugasnya kalian kerjakan melalui LMS UNAS ya. Jadi kalian tinggal kirim di LMS UNAS. Tugasnya sama ya seperti minggu-minggu kemarin di sini. Kalau sekarang kan bahasnya terkait penilaian saham ya. Jadi apa namanya di sini juga soalnya terkait penilaian saham. Kemudian seperti biasa huruf X-nya diganti dengan angka terakhir pada NPM kalian. Nah, di sini ada pembahasan terkait dengan penilaian harga saham preferen, kemudian saham biasa, kemudian penilaian dengan menggunakan model dividen diskon atau MDD, kemudian juga apa namanya sampai dengan pendekatan zero growth model ya. Nah, di sini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan keempatnya gitu. Nah, kemudian kalian kirimkan jawabannya ke web kuliah UNAS ya di sini ya. Sebentar, saya kirimkan dulu di web kuliah UNAS-nya. Nah, mata kuliahnya analisis sekuritas dan portofolio. Hmm, Oke, kalian langsung scroll saja ke paling bawah seperti biasa ya, ke ujian referensi, kemudian judul tugasnya adalah latihan soal sesi 10. Sini latihan soal sesi 10. Hmm. Ini saya kirimkan apa namanya soalnya.
Satu lagi materinya saya kirimkan juga sekalian ya. Sebenarnya materinya juga sama ya dengan Prof. Andini ya, tapi saya kirimkan juga yang versi saya. Oke, nah untuk absensinya sendiri, saya lihat dari teman-teman yang mengumpulkan tugas. Nah, tugasnya ini sendiri saya beri waktu sampai dengan tanggal 20, jadi 2 hari ya. Jadi kalau misalnya setelah 2 hari tersebut teman-teman tidak mengumpulkan tugas, berarti tidak terabsen oleh saya gitu ya. Jadi tugasnya 2 hari, silahkan kerjakan dan absensi dilihat dari siapa yang mengumpulkan tugas gitu ya. Oke, saya save. Nah, jadi kalian bisa akses di sini ya di bagian referensi latihan soal sesi 10. Itu ya, teman-teman. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa langsung memberikan materi melalui Zoom karena saya bentrok ya sekali lagi dengan presentasi kuliah S3 saya gitu. Oke, baik saya akhiri semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.